Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Mulyaningrum, PGSD semester 7, Pokjar Kaliwungu, WBBJUP Semarang. Ya, kali ini saya akan melakukan praktikum tentang simbiosis. Berikut alat dan bahan, ada alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Apa itu simbiosis? Ya, simbiosis merupakan suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup dalam satu habitat tertentu. Ada beberapa simbiosis yang ada di alam, namun pada umumnya dikelompokkan dalam 3 macam. Yang pertama ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara 2 spesies atau organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan dan satu spesies lainnya dirugikan. Contoh yang saya temukan di sini yaitu benalu dengan pohon mangga. Ini dia yang saya temukan, benalu dengan pohon mangga. Pada kedua spesies tersebut terjadilah simbiosis parasitisme, di mana benalu mendapatkan keuntungan dari pohon mangga berupa sari makanan, sedangkan pohon mangga dirugikan karena sari makanannya atau cadangan makanannya diserap oleh benalu. Contoh simbiosis parasitisme yang kedua adalah hubungan antara ulat dengan pohon jeruk. Nah, bisa kita lihat di sini ulat mendapatkan keuntungan, yaitu ulat mendapatkan makanan dan bisa menumpang hidup pada pohon jeruk. Sedangkan pohon jeruk dirugikan karena daunnya rusak dimakan oleh ulat tersebut. Simbiosis parasitisme yang ketiga yaitu hubungan antara nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan makanan berupa darah, sedangkan manusia dirugikan karena gigitan nyamuk tersebut. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan timbal balik antara 2 makhluk hidup atau 2 spesies, di mana spesies yang satu mendapatkan keuntungan dan spesies lainnya tidak mendapatkan keuntungan ataupun dirugikan. Contoh yang saya temukan di sini adalah tanaman tanduk rusa dengan pohon mangga. Pada tanaman tanduk rusa dengan pohon mangga ini, kedua spesies tersebut terjadilah simbiosis komensalisme, di mana tanaman tanduk rusa ini diuntungkan karena mendapatkan cahaya matahari dengan menempel di ketinggian, dan pohon mangga tidak diuntungkan dan tidak dirugikan dengan keberadaan tanaman tanduk rusa ini, karena tanaman tanduk rusa ini hanya menempel pada inangnya. Contoh simbiosis komensalisme yang kedua ada anggrek dengan pohon mangga. Nah, anggrek akan menempel di pohon mangga agar mendapatkan sinar matahari dan zat air. Nah, anggrek mendapatkan keuntungan karena bisa melakukan proses fotosintesis. Sementara pohon mangga tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Yang ketiga ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan timbal balik antara 2 makhluk hidup atau 2 spesies yang berbeda, di mana 2 spesies tersebut saling mendapatkan keuntungan. Contoh yang saya temukan di sini adalah yang pertama ada cacing dengan tanaman. Ya, bisa kita lihat antara cacing dengan tanaman. Nah, pada kedua spesies ini terjadi hubungan timbal balik yaitu simbiosis mutualisme. Adanya cacing tanah ini sangat membantu tumbuhan. Cacing membuat lubang-lubang kecil di dalam tanah yang mempermudah proses resapan air dan udara dalam tanah oleh akar. Nah, sebaliknya, cacing pun mendapatkan makanan dari daun kering yang berguguran, kemudian membusuk.
Contoh simbiosis mutualisme yang kedua yaitu ada hubungan antara lumut kerak dengan batang pohon kelengkeng. Pada kedua spesies tersebut terjadilah simbiosis mutualisme, di mana lumut kerak atau jamur kerak ini diuntungkan karena mendapatkan zat organik dan dapat menumpang hidup dengan menempel pada batang pohon kelengkeng. Sedangkan pohon kelengkeng mendapatkan unsur hara. Demikian praktikum saya tentang simbiosis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.